Assalamualaikum, Bu Melvin. Waalaikumsalam, Bu Elmi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sedang tidak baik-baik saja, Bu Elmi. Kenapa kira-kira yang membuat Ibu sedang tidak baik-baik saja itu karena ada apa, Ibu? Iya nih, Bu Elmi. Jadi tuh saya galau sebenarnya. Saya tuh ngajar 2 tingkat, Bu Elmi, kelas 7 dan kelas 8. Nah, saya tuh merasa kesulitan gitu bukan membagi waktu ya, apa, membagi pikiran saya gitu untuk mempersiapkan, materi 2 jenjang gitu, Bu Elmi. Hmm. Hmm. Seperti itu Ibu ya. Jadi Ibu itu kebingungan dalam membagi jadwal ya Ibu ya karena Ibu mengajar Betul, di dua jenjang ya, yang betul. berbeda Karena kelasnya mungkin seperti karena itu Ibu. kebetulan nih tahun ini tuh pertama saya ngajar 2 jenjang, Bu Ami. Sebelumnya tuh saya nggak pernah ngajar 2 jenjang. Jadi kelas 7 semua, kelas 8 semua. Kalau gitu kan materinya sama aja ya, Bu Ami ya. Jadi Iya, saya bisa betul. fokus gitu. Fokus. Tapi Ya. karena ini 2 jenjang, saya jadi agak kagok gitu. Kanan kiri Iya, iya. kelas 8 gitu harus nyiapin 2 materi yang berbeda gitu, Bu Ami. Betul sekali Ibu, pasti ya karena ada suatu hal yang berubah ya Ibu ya, jadi kita betul-betul harus mempersiapkannya lagi dengan sebaik mungkin. Nah, kira-kira Ibu dari cerita Ibu barusan, apa tujuan yang memang ingin Ibu rencanakan ke depannya itu agar Ibu itu bisa membagi waktu dengan sebaiknya, rencananya Ibu mau melakukan apa nih? Kalau rencana saya ke depannya tuh biar bisa membagi waktu mungkin ini ya Bu Ami ya. Saya harus prepare gitu seminggu sebelumnya untuk menyiapkan pembelajaran sama mungkin harus di ini ya mungkin Bu Ami harus dicatat mungkin ya harus kayak bikin semacam agenda lagi gitu ya. Oh iya, betul. Ya Ibu, agar Ibu juga nanti kedepannya jadi lebih tahu ya, lebih terarah gitu. Kegiatan apa yang nanti akan Ibu lakukan karena memang dengan jadwal yang berbeda jenjang ini ya Bu ya. Nah, Betul betul sekarang betul. berarti Bu dari percakapan ini sebetulnya tadi Ibu sudah mengonfirmasi ya tujuan yang ingin Ibu capai itu adalah Ibu dapat bisa membagi waktu dengan cara menjadwalkannya di seminggu sebelumnya. Nah, kira-kira Ibu kegiatan yang Ibu lakukan ini dikatakan bisa berhasil itu ketika Ibu sudah seperti apa ya? Kalau menurut saya nih, kegiatan ini tuh yang tadi bikin agenda sama bikin, rencana seminggu sebelumnya itu dikatakan berhasil kalau memang, saya merasa, saya tidak keteteran gitu, Bu Ami, dalam Iya, mengerjakan dalam dalam mengajar di kelas gitu dan mengerjakan persiapannya gitu. Karena selama ini tuh saya merasa sangat keteteran sekali gitu ya, sampai-sampai iya. kadang aduh dikejar ini kayak dikejar ini belum bikin materi ini belum bikin ini Oh belum ya. nyiapin gitu sih jadi indikator keberhasilannya adalah saya merasa mengerjakannya tidak keteteran gitu kan. Iya. Berarti tadi ya sesuai dengan yang tadi Ibu bicarakan untuk dapat mengidentifikasinya itu Ibu ingin dari seminggu sebelumnya itu udah melihat ya Bu ya materinya apa aja. Jadi ketika Betul, pelaksanaan sudah tahu nih oh ini besok ngelakuin apa ya. Jadi Ibu nggak keteteran lagi. Seperti itu Ibu. betul Bu Ami, betul. Betul sekali, udah bagus ya. Nah, sekarang rencana ibu, ya, rencana ibu untuk dapat melakukan itu, untuk mencapai tujuan yang ibu inginkan itu seperti apa? Rencana aksinya ke depannya itu apa ibu? Segera akan melakukan apa? Kalau saya sih kebayang nih Bu Ami, karena sekarang kebetulan lagi weekend juga, jadi saya pertama-tama tuh kebayangnya untuk mempersiapkan materi kelas 7 dan kelas 8 gitu, mempelajari materi kelas 7 dan kelas 8 yang mau saya ajarkan di hari Senin nanti. Kemudian setelah itu saya catatkan di agenda. Ini kebetulan Hmm, saya sudah ada buku agenda yang kosong nih sekiranya kayak bisa dimanfaatkan gitu ya Bu oh iya, Ami ya. betul. Mau mau catatkan khusus bener-bener agenda khusus yang rencana pembelajaran saya di kelas 7 dan di kelas 8 gitu mungkin jadi bisa lebih terorganisir nantinya gitu Bu Ami. Betul. Wah, hebat Ibu ya, rencananya sudah bagus ya, bahkan sudah menyiapkan juga buku agendanya. Nah, sekarang Ibu,
karena tadi juga Ibu sudah merencanakannya dengan sebaik mungkin ya, dengan sudah ada buku agenda. Sekarang bentuk tanggung jawab Ibu atau komitmen Ibu atas rencana aksi itu seperti apa dan kira-kira Ibu membutuhkan siapa saja nih? Apakah ada Bapak Ibu atau kepala sekolah yang lain yang perlu membantu Ibu untuk mencapai tujuan yang memang sekarang menjadi suatu permasalahan di kelas Ibu atau pada diri Ibu? Kalau saya rasa sih, saya kira saya bisa bekerja sama dengan rekan sejawat saya ya Bu ya. Iya. Saya juga mau sharing-sharing gitu dengan rekan sejawat yang mengajar 2 jenjang gitu. Kemudian saya juga akan mencoba untuk bertanggung jawab. Saya akan komitmen dengan tadi perencanaan yang sudah saya katakan gitu ya. Saya akan bertanggung jawab dengan terus melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi tidak boleh tidak menulis di agenda karena pasti ketika saya tidak menulis di agenda maka semua jadwal yang saya rencanakan pasti buyar gitu dan pasti saya keteteran lagi. Jadi saya akan mencoba untuk berkomitmen untuk terus menulis di agenda itu tadi Bu Emi begitu. Betul sekali Ibu. Sebetulnya dari setiap permasalahan yang terjadi, sebetulnya Bu Melvin memang sudah bisa menemukan solusi yang memang Ibu inginkan. Jadi di sini saya hanya bisa membantu Ibu untuk memfasilitasi dan mengeluarkan ide gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya tadi kita sharing, ngobrol bersama, solusinya pun alhamdulillah ya Ibu ya sudah didapatkan. Nah, kira-kira sekarang perasaan Ibu bagaimana nih setelah sudah kita sharing bersama, mengobrol bersama atas permasalahan yang Ibu rasakan. Bagaimana sekarang Ibu perasaannya udah ngobrol dengan saya gitu, sharing-sharing. Alhamdulillah Bu Ami saya merasa lega, merasa sedikit terpecahkan gitu karena sebelumnya juga saya belum kepikiran tentang yang menulis agenda hanya tadi spontan saja karena saya sedang memegang agenda gitu jadi kepikiran ternyata ini juga bisa dimanfaatkan begitu Bu Ami jadi saya sekarang tuh merasa lega gitu merasa lebih tenang gitu dari sebelumnya terima kasih ya Bu Ami ya. Sama-sama Bu Melvin, saya juga sama mendapatkan ilmu juga dari Ibu sebagai proses saya juga pengembangan diri saya. Jadi kita di sini sama-sama ngobrol bersama ya Ibu ya. Saya di sini memfasilitasi dan saya yakin memang solusi sebetulnya datang dari Ibu sendiri gitu ya. Nah, kira-kira Ibu ke depannya kita masih perlu untuk mengobrol lagi nggak Bu? Supaya juga saya tahu nih Iya. bagaimana Ibu setelah melaksanakan dan bagaimana kapan nih akan Ibu lakukan. Tapi kalau saya lihat dari agenda yang sudah Ibu pegang dari sekarang, sepertinya Ibu sudah siap-siap ya untuk segera melakukannya. Kira-kira kapan Bu akan mulai Ya. proses menuliskan Mm-mm. Mm-mm. kegiatannya? Saya rasa saya akan mulai besok ya Bu ya di hari Senin gitu supaya biar cepet gitu ya lebih cepat lebih baik gitu Bu Ami. Kemudian saya rasa juga kita butuh ngobrol lagi sebagai bahan evaluasi saya khususnya ya Bu ya supaya saya bisa mengetahui apakah kegiatan yang saya lakukan ini seperti tadi menuliskan di agenda dan mempersiapkan seminggu sebelumnya itu berhasil atau enggak gitu. Mungkin saya juga butuh sharing lagi dengan Bu Ami butuh pendapat-pendapat juga dari Bu Ami gitu. Dan kemudian syarat-syarat nanti ke depannya gimana nih apa yang perlu dievaluasi gitu ya Bu Ami ya. Siap Ibu. Oke, nanti insya Allah kita akan berjumpa ya Bu ya. Secepatnya mungkin seminggu Ya, bisa ya Bu ya setelah Ibu oke, melaksanakan siap. proses tersebut. Insya Allah kita bisa mengobrol kembali ya Ibu ya. Oke, Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat untuk Bu Melvin dan untuk saya sendiri amin, khususnya ya. amin, amin, Saya amin, amin. ucapkan terima kasih banyak Terima Ibu. kasih Bu Ami. Sama-sama Ibu. Nanti kita insya Allah Iya, berjumpa lagi ya sampai Ibu. jumpa. Sampai Iya. jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat terus Ibu. Ini ya rekamannya.